Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man shara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwani fid din wa ahibbati fillahi, azani Allahu wa iyyakum. Kembali melanjutkan pembahasan Kaifa takunu miftahan lil khair. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Di mana dalam pembahasan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam al-amr as-sabi', perkara yang ketujuh atau sebab yang ketujuh. Dan kita sudah selesai membahas perkara yang ketujuh, maka di perjumpaan hari ini kita masuk ke dalam perkara yang kedelapan, al-amru tsamin, di mana Syekh memberikan judul ar-rifqu fil umur. Di antara penyebab yang mampu membuka pintu kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ar-rifq, yakni kelembutan fil umur, di dalam seluruh perkara yang dilakukan dan dikerjakan oleh seseorang. Wa ta'amulu ma'an nasi, dan kemudian berta'amul, bermuamalah bersama manusia, yakni ma'al muslimin atau ma'al akharin bimakarimil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia yang merupakan salah satu syariat yang sangat kuat di dalam Islam, atau ibadah yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Makarimul akhlaq atau al-akhlaq al-karimah, atau dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salihal akhlaq, akhlak yang saleh, yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh berkata, minal umuri allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair, di antara perkara yang dengannya seseorang bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Ar-rifqu fil umur, kata beliau, adalah bersikap lembut fil umur, dalam seluruh perkara. Wat ta'amulu ma'an nas, dan bermuamalah, bergaul dengan manusia bimakarimil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika menyampaikan kepada para sahabatnya yang berhadapan langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis oleh al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahmatullahi taala alaihi dalam musnadnya, dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammi masalihal akhlaq. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara alasan kenapa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh, akhlak-akhlak yang mulia yang pada saat itu, yakni pada saat Rasulullah SAW diutus, sudah ada dan menjadi salah satu ciri di antara ciri orang-orang Quraisy, bahwa di satu sisi mereka memiliki kezaliman, kejahilan, kefasikan, bahkan kekufuran, tapi di sisi yang lain mereka memiliki akhlak yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun pada masanya.
Jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Razak kemudian mengatakan, fa inna hadha min a'zamir rawafid li an takuna miftahan lil khair. Lembut, ya, kelembutan dan juga akhlak yang mulia itu di antara penyebab terbesar li an takuna miftahan lil khair, yang bisa menjadikan engkau kunci pembuka kebaikan. Wathiq, kata Syekh, dan percayalah, ayyuhal akh al-muwaffaq, wahai saudaraku yang diberikan taufik oleh Allah, anna sahibal akhlaqil faddah, bahwasanya pemilik akhlak yang kasar, perangai yang buruk, wal muamalatis sayyi'ah, dan orang yang bergaul dengan orang lain dengan cara yang buruk, la yumkin an yuftaha biha atau an yaftaha biha quluban nas. Tidak mungkin dia mampu membuka hati-hati manusia. Yani maksudnya adalah tidak mungkin orang lain akan menerima perilaku dan perangainya tersebut, sehingga mereka melapangkan dada mereka untuk menerima orang tersebut. Maka ini tidak mungkin terjadi. Percayalah, kata Syekh. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman li nabiyhi sayyida atau sayyidi waladi Adam, pemimpin anak-anak Adam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fabima rahmatim minallahi linta lahum, dan karena rahmat dari Allah yang diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad, linta lahum, maka engkau mampu untuk berbuat lembut kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kelembutannya atau puncak kelembutan yang beliau miliki adalah beliau sanggup untuk berbuat lembut bahkan kepada musuh-musuhnya atau orang-orang yang dahulu menyakiti diri beliau. Dan semua ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena kelembutannya ini, sebagian musuh-musuhnya menerima Islam. Dan bagi yang tidak menerima Islam, namun mereka tidak menunjukkan perlawanan, maka Rasulullah SAW memberikan pengampunan. Hak-hak mereka dijaga. Dan kezaliman terhadap mereka menjadi kezaliman yang besar di dalam Islam. Dan ini tanda kelembutan, jamaah rahmatullah. Kata Allah kemudian, walau kunta faddan ghalidha, dan jika engkau menjadi sosok yang fadh itu kasar, ya, tidak mudah untuk bermuamalah dengan orang. Ghalidh, al-qalb, keras hatimu, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka, yakni orang-orang yang ada di sekitarmu, itu akan menyingkir, mereka akan pergi, meninggalkanmu. Dan ini yang menjadi dalil yang sangat kuat yang diungkapkan oleh Syekh, bahwasanya kelembutan adalah inti dan pembuka kebaikan. Kata Syekh, an-nufus, jiwa manusia, tanfiru minal ghalidh, jiwa manusia, jiwa-jiwa kebanyakan hamba Allah, itu sifat atau tabiahnya adalah tanfiru minal ghalidh, dia akan lari dari orang-orang yang keras, yang kasar, ya, yang kasar. Wa minasyadid, yang keras. Wa minal anid, anid artinya adalah orang yang kuat permusuhannya, penentang. Maka hati kebanyakan orang akan lari dari orang-orang yang seperti ini. Min sayyi'il akhlaq, jiwa kebanyakan orang juga akan lari dari akhlak-akhlak yang buruk. Hatta law kana alladhi yaqulu lahu aw yaquluhu lahum khaira, meskipun bisa jadi, kata Syekh, yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki sifat
yang tadi disebutkan itu khaira, bisa jadi benar, bisa jadi baik. Tidak ada kesalahan di dalam apa yang mereka sampaikan. Tapi karena sikap dan sifat yang keras, maka seseorang tidak mampu untuk menerima kalimat-kalimat yang baik tersebut. Dan kita menyadari hal ini jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering menemukan orang-orang yang perkataannya berat, keras, kemudian tidak menjaga perasaan orang lain. Maka karena sebab itu hati kita tutup dari mendengarkan perkataannya. Padahal apa yang dia sampaikan benar. Maka kata Syekh jamaah rahmatillah Allah. Fa inna ru'unata akhlaqihi, sesungguhnya buruknya akhlak, yakni kasarnya akhlak, wa su'a muamalatihi, dan buruknya muamalah, cara bergaul seseorang, wa fadhadhata uslubihi, dan caranya yang kasar dan tidak baik, tunaffirun nasa minhu, maka akan menjadikan semua orang lari dari dirinya, dan lari dari diri seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik di dalam perkara ini jamaah rahmatillah Allah. Bahkan ketika beliau dihina, dicaci maki oleh orang Yahudi, atau diberikan perkataan yang tidak baik oleh mereka, doa yang tidak baik, assalamu alaik dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang Yahudi ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW mengatakan assalamu alaik. Artinya semoga Rasulullah SAW binasa karena racun, ya, atau mendapatkan kebinasaan. Maka Ibunda Aisyah lah yang kemudian menjawabnya dengan jawaban yang tegas, yang keras kepada orang-orang Yahudi. Namun Rasulullah SAW hanya menjawab dengan alaikum, dengan kalimat alaikum, dan mengatakan kepada Ibunda Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenang ya Aisyah, tenang. Beliau memerintahkan Ibunda Aisyah untuk menahan dirinya, untuk tidak terburu-buru membalas cacian dan makian orang-orang Yahudi atau doa-doa buruk dari orang-orang kafir tersebut. Dan Rasul menjawab dengan jawaban yang membalas perkataan buruk mereka, wa alaikum. Kalimat alaikum adalah isyarat bahwasanya doa dari Rasulullah SAW, bahwa kalianlah yang akan mendapatkan perkara tersebut. Tapi dengan cara yang sangat lembut. Tidak dengan cara yang sama. Tidak dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, innar rifqa innallaha yuhibbur rifqa, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah cinta kelembutan. Dan ini menunjukkan jamaah rahmatillah Allah betapa lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ahibati fillah, a'azzani Allah wa yakum. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan di dalam seluruh perkara. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan di dalam seluruh perkara. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempertahankan sikap dan sifat keras di dalam hati, di dalam dirinya. Terkadang karena faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, dan seterusnya, membuat seseorang menjadi keras. Ya, sebagian wilayah di Indonesia itu orang-orangnya keras, dan alasannya karena lingkungan kami seperti ini, dan seterusnya. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu harus dibenarkan oleh kita. Jawabannya tidak di dalam Islam.
Karena yang dicintai oleh Allah bukan keras, tapi lembut. Maka sekeras apapun jiwa seseorang, maka dia harus melembutkannya karena Allah. Karena yang dicintai oleh Allah adalah kelembutan. Dan Allah mencintai kelembutan dalam semua perkara. Dan ingat, satu ancaman Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Rasulullah SAW, "Man u'tiya hadzuhu minar rifqi faqad u'tiya hadzuhu minal khair." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan bagiannya dari kelembutan, maka sesungguhnya dia sudah diberi bagiannya dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mendapatkan bagian kebaikan. Nah, yang menjadi ancaman adalah kalimat berikutnya. Wa man hurima hadzuhu minar rifq. Namun barang siapa di antara hamba Allah yang diharamkan, artinya perkara tersebut tidak akan pernah sampai kepada dirinya. Minar rifqi, kelembutan tidak akan pernah sampai. Faqad hurima hadzuhu minal khair. Maka artinya sungguh dia telah diharamkan dari bagiannya dari kebaikan. Dan ini jamaah yang rahmatullahi Allah, perkara yang sangat tegas. Sehingga orang-orang yang tidak lembut jauh dari kebaikan. Dan bagaimana dia mungkin menjadi pembuka pintu kebaikan. Bahkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan dalam Sahihul Jami', Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuhramur rifq." Barang siapa yang diharamkan kelembutan, yuhramul khairu kulluh, maka diharamkan bagi dirinya seluruh kebaikan. Mungkin muncul pertanyaan jamaah rahmatillah Allah. Bagaimana bentuk kelembutan yang diinginkan di dalam Islam? Apakah lembut itu senantiasa diam, senantiasa tidak bereaksi ketika agama Allah dihinakan dan seterusnya? Maka perhatikan penjelasan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata kepada sebagian sahabatnya, atadruna marrifq, kata beliau. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan ar-rifqu, yakni kelembutan di dalam Islam? Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ar-rifqu huwa an tada'al umura mawadhi'aha. Kelembutan yang dimaksud di dalam Islam adalah ketika engkau meletakkan, ya, an tada'al umura mawadhi'aha, ketika engkau meletakkan seluruh perkara pada tempatnya. Seluruh perkara pada tempatnya. Kemudian beliau memberikan contoh atau memberikan penjelasan. Asyiddatu fi maudhi'iha. Yang disebut dengan ar-rifq, kelembutan di dalam Islam ketika engkau mampu keras, berbuat keras pada tempat dan waktunya. Seperti di dalam jihad misalkan. Tidak ada kelembutan di dalam jihad. Jamaah rahmatillah Allah. Seorang mujahid harus tegas, seorang mujahid harus kuat, seorang mujahid harus keras terhadap musuh-musuh Allah. Namun ingat jamaah rahmatillah Allah, seorang mukmin bahkan di dalam peperangannya mereka tidak boleh melampaui batas. Mereka tidak boleh menghilangkan nyawa yang haram untuk dihilangkan seperti anak-anak, wanita, orang tua, bahkan pepohonan pun mereka tidak boleh binasakan. Ini yang dimaksud oleh Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Asyiddah fi maudhi'iha. Walin fi maudhi'. Dan kelembutan, yakni bersikap lembut, berseri-seri, kalimat-kalimatnya manis, tidak menyakiti perasaan, fi maudhi'ihi, pada tempatnya.
Wassayfu fi mawdi'ihi, dan pedang pada tempatnya. Artinya mengangkat pedang, menghunuskan pedang pada tempatnya. Yakni di medan perang, di medan jihad. Tidak kepada tetangga sesama muslim, tidak kepada teman sesama muslim, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang sekarang. Ini bukan kelembutan. Dan tidak ada kelembutan di dalam diri mereka ketika mereka melakukan itu. Wassautu fi mawdi'ihi, dan pecut pun pada tempatnya. Ya, pemukul, pecut itu pada tempatnya. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, jamaah rahmatillah Allah, tidak mungkin menghilangkan sifat lembut dari dalam diri dan jiwanya jika dia menginginkan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatillah Allah, sepanjang hidupnya, baik dalam perkataan, baik di dalam sikap dan perbuatannya, senantiasa menampakkan kelembutan kepada hamba-hamba Allah atau kepada umatnya. Jamaah rahmatillah Allah, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walihada yahtajul insan liyakuna miftahan lil khair an yata'amala ma'an nasi muamalatar rafiqah." Maka bagi orang-orang yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka dia harus bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang rafiqah, dengan cara yang penuh kelembutan. Wa an yukallimahum bil kalamit tayyibil hadi, berbicara kepada mereka dengan perkataan yang tayyib, yang baik, al-hadi, yang tenang. Tidak perlu senantiasa meninggikan intonasi suara dengan wajah yang keras, dengan tatapan yang tajam. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan setiap orang yang melihat wajah Rasulullah SAW, maka akan muncul ketenangan dan kebahagiaan di dalam wajah, di dalam hatinya, di dalam dirinya. Dan semua itu karena kelembutan yang nampak jelas di wajah atau pada wajah Rasulullah. Dan kalimat-kalimat Rasulullah yang penuh kelembutan. Wal kalamul ladzi fihi at-tawadhu' laisa fihi at-ta'ali. Kata Syekh, dia harus berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung ketawaduan. Tidak sombong. Tidak senantiasa mengungkapkan keunggulan dirinya. Tawadhu, jamaah rahmatillah Allah. Rasulullah SAW tidak pernah memposisikan dirinya lebih dari orang lain. Meskipun hakikatnya beliau adalah manusia terbaik. Tapi beliau tidak pernah senantiasa menampakkan itu, jamaah rahmatillah Allah. Sehingga orang-orang yang diajak berbicara oleh beliau tidak pernah tersakiti. Walaysa fihi at-taraffu 'alan nas. Dan orang-orang yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, ketika dia berbicara, maka jangan pernah berbicara dengan cara yang meninggi-ninggikan posisi mereka di atas orang lain. At-taraffu. Walaysa fihi at-tatawul 'alaihim, dan kemudian tidak berbicara panjang lebar dengan mereka. Karena di antara sifat Rasulullah SAW, ketika berbicara, beliau berbicara dengan kalimat yang singkat dan ringkas, dan kemudian sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tidak panjang lebar dengan kalimat yang, kalau bahasa kita, ngalor ngidul, kesana kemari, semua pembahasan dibahas. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata Syekh, walau akhadtu adribul amthilata ala dhalika min sunnatin Nabi SAW la tala binal maqam. Kalau saya ambil contoh-contoh dari sunnah Nabi tentang itu, maka akan pembahasan kita ini akan terlalu panjang, kata beliau. Walakin adribu mithalan wahidan ajiban mudhishan, kata beliau.
Saya akan hanya mengambil satu contoh saja dari sunnah Rasulullah SAW. Ajiban mudhishan, yang mengagumkan, yang membuat kita heran, kata beliau. Beliau kemudian menukil, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, satu riwayat atau satu kisah ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kata Syekh, indama dakhala nabiyuna alaihi salatu wassalam Makkah, ketika Nabi kita Muhammad SAW masuk ke Makkah, fatihan fil baladil ladzi udhiya fihi asyaddal adha, ketika dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan negeri di mana beliau disakiti dengan segala macam bentuk gangguan yang ditimpakan kepada beliau. Jadi beliau kembali setelah sekian tahun, masuk lagi menaklukkan negeri yang dulu mengusir beliau, yakni penduduknya mengusir beliau, dengan seluruh kenangan buruk yang dirasakan oleh Rasulullah SAW di dalamnya setelah menjadi Nabi dan Rasul. Maka kata Syekh, dhahaba Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq. Maka Abu Bakar as-Siddiq ketika ikut bersama Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah, beliau pergi dan kemudian ata biwalidihi. Beliau datang kembali menghadap Rasulullah SAW dengan membawa ayahnya. Wa waliduhu lam yakun qad aslama ba'du. Pada saat itu ayahnya belum masuk Islam. Padahal anaknya adalah manusia terbaik setelah baginda Rasulullah SAW di dalam umat ini. Laki-laki dewasa yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun ternyata butuh waktu hampir 20 tahun lebih untuk Abu Bakar untuk bisa mengislamkan ayahnya, Abu Quhafah. Jamaah rahmatillah Allah, kata Syekh, ata bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mumsikan biyadihi. Abu Bakar datang dengan memegang tangan ayahnya menghadap Rasulullah SAW. Wa kana sya'ru lihiyatihi wa ra'sihi wa hawajibihi abyad. Kata Syekh, rambutnya, jenggot dan kemudian halis dari ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu abyad. Semuanya sudah memutih. Ka'annahu thagamah. Rambut-rambut itu seperti thagamah. Thagamah itu adalah tanaman yang memang kembang bunga yang semuanya putih. Ya, jadi sangat putih dan tumbuh di kota Makkah. Thagamah. Rajulun kabir fissin. Seorang laki-laki yang sangat tua, kata Syekh. Lihyatuhu bayda, sya'ruhu abyad. Jenggotnya putih, rambutnya putih. Faja'a bihi Abu Bakrin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang membawa ayahnya yang sudah dalam kondisi seperti itu kepada Nabi. Famadza qala alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, coba dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Halla tarakta syekh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi. Kenapa engkau tidak tinggalkan ayahmu yang sudah sepuh ini, wahai Abu Bakar, di rumahnya? Biarkan dia di rumahnya. Hatta akuna ana atihi fihi. Biar saya, yakni Rasulullah, hamba terbaik, hamba yang paling mulia di hadapan Allah. Beliau mengatakan biar saya yang mendatangi dia. Yang pada saat itu Abu Quhafah masih dalam keadaan kafir. Maka kata Syekh, hadzal khuluqur rafi'. Inilah akhlak yang tinggi. Al-azim, yang agung. Min rajulin, dari seorang laki-laki, dakhala fatihan, yang masuk ke dalam sebuah kota, fi baladin udhiya fihi asyaddal adha, di mana beliau disakiti dengan betul-betul dengan gangguan, rasa sakit, siksaan yang sangat
kuat, sangat besar. Madza yasna'u fil qulub. Jamaah rahmatillah Allah. Lihat apa yang terjadi, yang ditampakkan oleh hati Rasulullah SAW. Thumma wada'a alaihi salatu wassalamu ala sadrihi. Kemudian Rasulullah SAW itu meletakkan tangannya di dada Abu Quhafah. Waqal, kemudian mengatakan, Tashhad an la ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Wa anni Rasulullah. Dan aku adalah utusan Allah? Qal. Maka Abu Quhafah seketika menjawab, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Para ulama mengatakan, jamaah rahmatillah Allah, selain ini adalah karunia dari Allah, tapi Abu Quhafah terkesan dengan akhlak yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahmatillah Allah, dengan kelembutan Rasulullah SAW membuka hati ribuan manusia. Membuka hati ribuan manusia. Dengan kelembutan Rasulullah SAW menaklukkan hati-hati mereka dan membawa hati-hati tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh kemudian menyebutkan contoh yang lain. Qala alaihi salatu wassalam li Mu'adz ibnu Jabal wa wada'a yadahu fi ala katifihi wa huwa syabun. Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pundak Mu'adz ibnu Jabal. Wa huwa syabun saghir. Dan Mu'adz pada saat itu pemuda kecil. Yani masih sangat muda. Remaja yang baru menjadi remaja. Ya, mungkin usia 12-13 tahun. Antara usia itu, jamaah rahmatillah Allah. Min syubbanis sahabah. Di antara pemuda-pemuda sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya ada Abdullah bin Abbas, ya, dan yang lainnya. Mereka para pemuda yang mencatatkan kisah mereka, kalau boleh dibahasakan, di dalam sejarah Islam dengan catatan yang penuh keindahan. Mereka meninggalkan jejak yang diikuti oleh umat Islam setelah mereka. Jejak kebaikan, jamaah rahmatillah Allah. Meskipun usia mereka masih sangat muda pada saat mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan memegang pundaknya. Terkadang jamaah rahmatillah Allah, di antara sunnah yang ditinggalkan adalah adalah kebiasaan menyentuh anak-anak, mencium mereka, atau merangkul anak-anak muda, memegang mereka, memegang pundaknya, bersalaman dengan mereka. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada batasan antara anak-anak dengan Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwasanya laki-laki yang mereka hadapi adalah laki-laki yang baik, yang penuh perhatian kepada mereka. Jika Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang pemuda, beliau bertanya tentang keadaannya. Bagaimana keadaan? Jika dia sedang dirundung masalah, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa penyebabnya? Terkadang Rasulullah SAW bermain-main dengan anak-anak. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Seakan-akan tidak pantas kalau orang sudah dewasa bermain dengan anak kecil. Nabi kita Muhammad SAW bermain-main dengan anak kecil. Maka dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Rasulullah SAW yamuj, mengeluarkan air dengan mulutnya kemudian menyembur wajah seorang anak. Saling membalas satu sama lain. Jamaah rahmatillah Allah. Ini adalah kelembutan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara kelembutan tersebut yang ditunjukkan kepada Mu'adz ibnu Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz,
Inni uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintaimu. Kalimat yang mungkin bagi sebagian orang sekarang ketika mendengar akan membuat mata mereka terbelalak. Kenapa tiba-tiba ada orang bilang cinta kepada saya? Itu menjadi aneh. Karena memang jamaah rahmatillah Allah, rahmat Allah, kelembutan itu sudah banyak hilang dari hati kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menampakkan kasih sayangnya kepada Mu'adz. Inni uhibbuk. Aku mencintaimu wahai Mu'adz. Dan kemudian Rasul mengajari Mu'adz perkara kebaikan sebagai bimbingan beliau kepada Mu'adz dan kepada umat ini. Kata Rasulullah SAW, la tada'an, kata Rasul, la tada'anna dubura kulli salatin, la tada'anna dubura kulli salah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap akhir salat, yakni sebelum salam, antaqula, engkau katakan, jangan pernah engkau tinggalkan. Hendaknya engkau katakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, katakan olehmu, ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu. Wa syukrik, untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagian kecil dari contoh nabawiyah, dari contoh baginda Rasulullah SAW di dalam masalah kelembutan. Syekh Abdul Razak mengatakan, farqun, ada perbedaan, baina hadha, antara ini, maksudnya antara Rasulullah SAW, wa baina man yukhatibus saghir, ya walad, au ya jahil, au ya kadha. Dengan orang-orang yang ketika berbicara dengan anak kecil, itu memanggil dengan panggilan-panggilan seperti ya walad, wahai anak, ya ujang, dalam bahasa Sunda, kadiajang. Dengan panggilan-panggilan yang memposisikan mereka itu seakan-akan jauh dari posisi orang yang berbicara. Nabi memanggil nama. Nabi Muhammad SAW memberikan kunyah kepada anak-anak yang dijumpainya. Seperti adik Anas bin Malik, Abu Umair. Ini kunyah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada adik Anas bin Malik. Atau bahkan yang lebih buruk dari itu, memanggil dengan panggilan-panggilan yang menghinakan. Ya jahil, hei orang bodoh, dan yang semisalnya. Dan ini sering terlontar dari lisan-lisan kebanyakan kaum muslimin. Au ya kada, ya, atau si itu tuh, si itu, atau anak bau kencur, dan seterusnya. Panggilan-panggilan yang tidak patut bahkan diungkapkan kepada anak kecil. Karena Islam, Nabi kita Muhammad SAW mengajari kita untuk tidak berbuat seperti itu. Bi'ibaratin ghalidhah, kata Syekh. Dengan panggilan-panggilan atau ungkapan-ungkapan yang kasar. Tughliqul qulub, yang bisa menutup hati-hati orang lain. Wa tunaffirun nufus, dan menjauhkan jiwa-jiwa orang lain dari dirinya. Dibenci oleh kebanyakan jiwa manusia. Walihada, kata Syekh, oleh karena ini, man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair, bagi orang-orang yang menginginkan dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, falyatahalla bimakarimil akhlaq, maka hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik, wa nabiliha, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa qad qala as-salatu alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan,
Hadis yang sudah saya sebutkan tadi di awal perjumpaan, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq atau salihal akhlaq. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka selesailah penjelasan beliau pada perkara yang ke-8. Di antara sebab yang menyebabkan seseorang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Kemudian beliau berpindah kepada al-amrut tasih, perkara yang ke-9. Al-istibaqu ilal khairi. Al-istibaqu ilal khair. yakni berlomba-lomba kepada kebaikan. Di antara perkara yang membuat seseorang bisa menjadi pembuka pintu kebaikan adalah ketika dia berlomba-lomba kepada kebaikan atau untuk melakukan kebaikan. Kata Syekh, la yatahaqqaq lil 'abdi an yakuna mutammiman lil fathi 'ala an-nasi bil khair. Tidak akan pernah terwujud, kata Syekh, bagi seorang hamba dia menjadi kunci pembuka kebaikan, illa, kecuali idza kana huwa mu'taniyan bil khair, kecuali jika dia memberikan perhatian yang besar kepada kebaikan. Satu itu, kata Syekh. Yang kedua, fa'ilan lahu, yang kedua dia berbuat, mengerjakan kebaikan itu. Yang ketiga, kata Syekh, sabbaqan. Sabbaqan artinya senantiasa berusaha menjadi yang pertama, bersegera ilaih kepada kebaikan tersebut. Kata Syekh, wanzur ila qauli Syu'aib. Perhatikan perkataan Syu'aib alaihi salam. Indama qala li qaumihi, ketika beliau berkata kepada kaumnya. Dalam surat Hud ayat yang ke-88. Surat Hud ayat yang ke-88. Kata Syu'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Saya tidak ingin, saya tidak mau menyelisihi kalian di dalam perkara yang saya larang kalian untuk melakukannya. Maksudnya adalah saya tidak akan pernah mengerjakan apa yang saya larang, apa yang diharamkan oleh beliau untuk kaumnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sifat Syu'aib sebagai seorang nabi adalah sosok yang tidak pernah menyelisihi perkara yang disampaikannya. Jadi ketika beliau menyampaikan kebaikan, pastilah beliau yang mengerjakannya. Dan jika beliau melarang dari sesuatu, maka beliau tidak pernah akan melakukannya. Dan kita sepakat, jamaah rahmatillah Allah, bahwa para nabi dan rasul adalah para pembuka pintu kebaikan. Inilah sifat mereka, di antara sifat mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh tadi. Maka Syekh kemudian menjelaskan, walihada man yad'un nasa ilal khair. Barang siapa yang menyeru manusia, barang siapa yang menyeru manusia kepada kebaikan, yanbaghi, maka sepatutnya, seharusnya, an yakuna sabbaqan lil khair. Dia menjadi orang yang lebih dulu mengerjakan atau berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Qala ta'ala, kata Syekh, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Ayat yang sering kita dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah, contoh yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhir, dan yakin kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingat Allah. Dan di antara contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau selalu menjadi yang pertama di dalam kebaikan, yang paling banyak di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan zikir Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah dayaruddu yadas sa'il, yang tidak pernah menolak tangan orang yang meminta, selalu memberi. Bahkan pakaian yang dipakainya pun, insya Allah ini tidak akan bisa kita lakukan, artinya berat untuk kita. Pakaian yang sedang dipakainya pun ketika diminta diberikan. Sabak. Beliau adalah manusia yang paling lebih dulu melakukan kebaikan. Fala yakfi, kata Syekh, tidak cukup an yakunal insan da'iyatan bilisani maqalihi. Seorang manusia enggak cukup menyeru manusia kepada kebaikan dengan lisan maqal, dengan perkataannya saja. Wa an yakuna mufarritan mudayyi'an biwaqi'i halihi. Kemudian dia menyia-nyiakan, menganggap remeh keadaannya. Maksudnya dia tidak melakukan dengan perbuatan. Bal, kata Syekh, bal yanbaghi, semestinya, antakuna af'aluhu qudwatan. Harusnya perbuatan yang menjadi contoh. Wahuna tablughul mas'alatu khuturataha indama yakunul insan alladhi yad'un nas ilal khair a'maluhu tad'un nasa ilal syarr. Maka jamaah yang rahmati Allah, kata Syekh, maka muncul masalah yang berbahaya. Ketika seseorang menyeru manusia dengan lisannya, dengan lidahnya. Wa a'maluhu tad'un nasa ila syarr. Namun perbuatannya mengajak manusia kepada keburukan. Karena menjadi contoh. Ya. Dan orang cenderung mengambil ibrah dan contoh dari lisanul af'al. Dari contoh perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dibandingkan dengan perkataan. Ada athar yang sangat kuat yang bisa diberikan oleh perbuatan dibandingkan oleh lisan. Maka ini adalah masalah yang sangat berbahaya, kata Syekh. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa at-tasabuq ilal khair, bahwasanya berlomba-lomba atau tanafus, terkadang disebut dengan tasabuk atau tanafus, ya, saling berlomba kepada kebaikan, itu adalah bagian dari syariat Islam dan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita diperintahkan untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-148, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastabiqu al-khairat. Maka berlombalah atau bersegeralah untuk mengerjakan kebaikan. Fastabiqu. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sabiqu
ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk meraih pengampunan Rabb kalian. Jangan berleha-leha, jangan tenang, tapi berlomba, bersegera untuk bisa mendapatkan pengampunan Allah. Afwan, itu tadi surat Al-Hadid ayat yang ke-21 ya, bukan surat Al-Imran ayat yang 133. Adapun dalam surat Al-Imran ayat yang 133, lafaznya adalah sari'u ila maghfiratim min rabbikum. Sari'u artinya cepat-cepat. Jangan nanti, cepat. Sari'u. Ini dalam surat Al-Imran ayat yang 133. Adapun dalam surat Al-Hadid ayat ke-21, sabiqu, berlombaalah. Dalam surat Al-Waqi'ah, ini surat favorit kalau di Indonesia, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, surat Yasin, surat Waqi'ah, surat Al-Mulk, maka niscaya orang-orang yang sering membacanya tahu ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiqunas-sabiqun. Dan orang yang berlomba-lomba dan orang yang berlomba-lomba, yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-11-nya, merekalah manusia yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im. Tempat mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim mengomentari ayat ini, beliau mengatakan seperti ini. As-sabiquna fid dunya, orang-orang yang berlomba-lomba di dunia, ilal khairat, kepada kebaikan, bukan kepada kemaksiatan, kepada kebaikan, humus sabiquna yaumal qiyamati ilal jannat. Mereka lah orang-orang yang akan berlomba-lomba nanti pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perlombaan yang sejati, jemaah rahmatillah Allah. Dengan hadiah yang abadi, keindahan, kenikmatan, tidak ada rasa lelah. Dan lebih dari itu jemaah, kesempatan untuk bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan ziyadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dan ziyadah. Jannah, husna, wa ziyadah. Surga dan ada tambahan, ada kenikmatan yang lebih besar dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memandang wajah Allah. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala, mensifati para nabinya, jadi menyebutkan sifat para nabi dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, kata Allah seperti ini. Innahum, di antara sifat para nabi, kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu mereka bersegera, cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan kemudian mereka berdoa memohon kepada kami raghaban, dengan penuh rasa harap, wa rahaba, dan penuh rasa takut, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah manusia-manusia yang khusyuk ketika beribadah kepada kami. Jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencela orang-orang yang suka mengakhirkan amal kebaikan. Hadis ini jemaah yang rahmatillah Allah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebagian keterlambatan. Jadi ada sahabatnya yang terlambat di dalam melakukan ketaatan,
dalam melakukan salat. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka dalam hadis riwayat Imam Muslim, taqaddamu, majulah kata Rasulullah SAW, ayo maju, yakni bersegeralah. Fa'atammu bi, dan ikutilah aku. Jadikan aku sebagai contoh kalian, imam kalian. Waliyatamma bikum man ba'dakum, dan orang-orang yang datang setelah kalian akan menjadikan kalian sebagai contoh. Yang menjadi syahid adalah kalimat berikutnya. Kata Rasulullah SAW, la yazalu qaumun yata'akhirun. Ada sebagian orang yang suka terlambat di dalam melakukan ketaatan. Hatta yuakhiruhumullah. Hingga, jadi perkara itu membuat mereka diakhirkan oleh Allah di dalam setiap kebaikan. Jadi biasa terlambat, maka Allah jadikan dalam seluruh kebaikan menjadi orang yang terlambat. Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, wa ala hadza, berdasarkan hadis ini atau perkataan ini, fayakhsha 'alal insani, maka seorang manusia harusnya takut. Atau yukhsha, dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan. Bagi seseorang, idza awwada nafsahu at-ta'akhur fil ibadah, ketika dia membiasakan dirinya untuk terlambat di dalam ibadah, an yabtaliya bi an yuakhirahullah fi jami'i mawatinil khair. Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman berupa apa jamaah rahmatillah Allah? Dia diakhirkan dalam seluruh perkara kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwa mengakhir-akhirkan bukanlah sikap yang terpuji di dalam kebaikan. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalimat ini dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau berkata, ulama ussu, ulama yang buruk, jalasu, mereka duduk, ala babil jannah, mereka duduk di depan pintu surga. Yad'una ilaiha, mereka mengajak orang lain untuk masuk ke dalam surga. Bi aqwalihim, dengan perkataan mereka. Wa yad'unahum ilan nari bi af'alihim. Namun kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ulama su itu mengajak orang lain masuk ke dalam neraka dengan cara apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. yakni perbuatan mereka menyelisihi kebenaran, perbuatan mereka yang tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Fakullama, maka kata Imam Ibnu Qayyim, setiap qalat aqwaluhum linnas, setiap perkataan mereka mengatakan kepada manusia, halummu, ayo, bersegeralah. Halummu itu artinya cepat-cepat, ayo. Qalat af'aluhum, namun di saat yang bersamaan perbuatan mereka itu mengatakan la tasma'u minhum, jangan dengarkan orang-orang ini, jangan didengar. Jadi ucapannya mengajak, tapi perbuatannya seakan mengatakan kepada orang lain jangan didengar omongannya. Falau kana ma da'au ilaihi haqqa, karena sesungguhnya, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, perbuatannya akan mengatakan, kalaulah mereka menyeru atau seruan mereka itu benar, jujur mereka ketika mengajak orang lain masuk ke dalam surga, kana awwalu al-mustajibina lahu, semestinya
Mereka-mereka ini adalah orang yang pertama kali melakukan kebaikan tersebut. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, fahum fis surati adilla. Fisik mereka, wujud mereka adalah wujud para penunjuk jalan. Yakni yadullun nasa ilal jannah. Mereka menunjukkan jalan menuju surga. Wa fil haqiqah, namun hakikat yang sebenarnya, qutta'ut tariq. Mereka itu adalah para begal, para penjahat yang menghalangi orang dari melewati jalan tersebut. Intaha. Maka selesailah perkataan beliau rahmatullahi ta'ala alaihi. Oleh karena jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin, untuk bisa menjadi pembuka pintu kebaikan jika kemudian dia tidak pernah menjadi orang yang pertama untuk melakukan kebaikan tersebut. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Rasulullah salawatullahi wasalamuhu alaih mempermudah semua kebaikan untuk kita. Para ulama mengatakan jamaah rahmatillah Allah, di antara tanda bahwasanya setiap dari kita bisa menjadi orang yang pertama kali, atau maksud saya berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan sangat mudah, karena di dalam Islam kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan apapun itu, kecil ataupun besar, adalah bentuk sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya jika seseorang memiliki keimanan yang kuat, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang dimilikinya untuk bisa melakukan kebaikan. Dan yang terakhir jamaah rahmatillah Allah, ingat satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Kata Rasul SAW, ini adalah kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan yang berbicara tentang al-musara'ah atau tasabuq fil khair, tentang bersegera atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kata Rasul, at-tu'adah, santai, tenang atau mengakhirkan sesuatu, fi kulli syai' khair, pada seluruh perkara itu adalah perkara yang baik. Ana ulangi sekali lagi. At-tu'adah fi kulli syai'in khair. Bersikap tenang, santai, tidak terburu-buru, itu dalam seluruh perkara baik. Baik. Illa, kecuali kata Rasulullah SAW, fi amalil akhirah, kecuali dalam amalan akhirat. Adapun di dalam amalan akhirat, bersegera dan cepat-cepat mengerjakannya, artinya segera melakukannya, adalah perkara yang jauh lebih baik ketika berkenaan dengan amalan akhirat. Maka terimalah nasihat Rasulullah SAW. Dan jangan menjadi manusia yang senantiasa terkalahkan, atau seorang hamba yang senantiasa terkalahkan oleh hamba-hamba Allah yang lain di dalam masalah kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan dalam perjumpaan di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima amal saleh yang kita kerjakan, dan kemudian Allah menambahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lamu bima aqul, wa akhtim bidu'ai kafaratil majlisi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.